Halo sobat penelusuran amatir. Jadi aku mau sedikit cerita tentang pengalaman mistis ibu aku. Oke, teman-teman sobat penelusuran amatir, kali ini aku mau cerita tentang ceritanya ibu aku semasa mudanya dulu ya, teman-teman. Jadi di sini kalian jangan lupa support terus channel YouTube penelusuran amatir, dan jangan lupa pencet juga tombol subscribe ya. Oke, ini dia ceritanya. Jadi waktu dulu ibu aku tuh masih bujang ya, teman-teman. Jadi ibu aku ini tuh dulu di antara semua teman-temannya, saudara-saudaranya tuh ibu aku yang paling kuper, kayak jarang keluar rumah, keluar malam, jalan-jalan kemana gitu sama pacarnya. Kalau teman-temannya ibu aku tuh semuanya pada jalan sama pacarnya, terus jalan sama teman-temannya, keluar kemana gitu. Nah, suatu ketika ibu aku ini tuh diajakin temennya, sebenarnya sih seangkatan gitu ya, temen, tapi maksudnya tuh saudara tapi sepantaran gitu, jadi kayak temen gitu ya. Jadi saudaranya ini tuh ngajakin ibu aku. Kalau zaman dulu kan ada tuh pasar senggol namanya ya. Jadi ibu aku tuh diajakin ke pasar senggol sama si saudaranya ini, dua orang gitu ya, kakak-kakaknya ini perempuan. Terus akhirnya ibu aku tuh pergi ke pasar senggol hari pertama itu ya. Pas pergi ke sana, pulangnya itu jam 11 malam. Kan ibu aku kan nggak pernah pulang jam segitu, nggak pernah juga keluar malam. Terus ya, namanya ibu aku ini eh, baru keluar rumah gitu ya. Jadi akhirnya pas pulang 11 malam, pas lewat di jalan mau ke rumahnya, mau ke gang kayak kampungnya gitu, ada pohon jambu gitu, pohon jambu atau pohon apa gitu ya, pokoknya lupa. Seingat aku tuh pohon jambu ada di ujung gang. Terus di gang itu tuh kayak ada gerdu. Kalau zaman dulu tuh nyebutnya itu, kalau pos kampling itu namanya gerdu gitu ya. Deket gerdu situ lah, di belakangnya gerdu sama pohon jambu itu tuh kayak karangan kosong gitu ya. Terus pas ibuku lewat itu tiba-tiba tuh kayak air hujan tuh kayak ngegrojok, tiba-tiba tuh kayak ada air ngegrojok ke atas ininya, kepalanya gitu, ngegrojok lah. Ibu aku tuh kaget, ini air dari mana, kan apa nggak hujan ya, cuma ada di atas pohon situ gitu ya, nggak. Tapi tuh baunya tuh kayak bau-bau gimana gitu katanya ibu aku tuh, aku lupa ya penjelasannya tuh baunya seperti apa. Terus akhirnya pulang, terus tuh cerita ke mbah buyut aku, kayak mbahnya ibuku ini kayak juru kunci gitu, jadi orangnya bisa lah ya. Terus tanya gitu, bilang kalau, "Mbah, ini kenapa kok pas pulang itu malam-malam jam 11 tiba-tiba ada di pohon jambu itu kayak air ngeguyur gitu." Ternyata kata mbahnya itu bilang kalau katanya itu penunggu di situ nggak suka kayak eh, orang celometan gitu. Akhirnya dikencingin lah sama genderuwo itu. Jadi penunggu di pohon jambu itu tuh genderuwo. Terus
genderuwonya itu ngencingin si ibu aku ini. Akhirnya ibu aku ini diobatin sama sama mbah aku, terus disuruh mandi apa gitu loh, kalau nggak salah ya, mandi kembang atau apa itu, aku nggak tahu ya, lupa. Terus akhirnya itu tuh udah selesai tuh. Tapi keesokan harinya pasar Senggol ini tuh masih ada. Biasanya tuh pasar Senggol itu sampai 7 hari kalau nggak salah ya. Terus kakak-kakaknya ibu aku nih ngajak lagi nih, yuk ke pasar Senggol lagi yuk. Akhirnya ibu aku ini maulah diajak ke sana. Pulangnya ya seperti itu, malam juga gitu ya. Akhirnya pulangnya malam. Pas lewat ibu aku lewat di jalan yang sebelah sana. Kalau lewat yang di jalan sebelah Gerdu itu kan kemarin habis dikencingin tuh. Akhirnya ibu aku tuh sama saudaranya tuh lewat yang sebelah sana. Pulangnya ya gitu malam juga, sekitar jam 11-an gitu ya, karena pasar Senggol itu kan malam ya. Jadi akhirnya pas pulang itu tiba-tiba tuh pas jalan di dekat musola itu ada sumur, terus ada pohon apa gitu, lupa, pohon kelampok apa pohon apa gitu ya, aku lupa ya teman-teman. Jadi tuh perasaan ibu aku tuh jalan gitu ya sama saudaranya beriringan di belakang gitu, di belakang-belakangan gitu kayak kereta gitu kan ya. Terus tuh bilang, kok si kakaknya ibu aku ini bilang, kok kita jalan start di sini aja ya, kok nggak jalan di mana-mana, kayak jalannya tuh kayak kayak di tempat, jalan di tempat, kayak nggak sampai-sampai, padahal tuh deket loh dari rumah ibu aku tuh, deket banget, cuma ke gangan 3 rumah gitu kan. Di posisi situ kan agak sepi ya, di musola jalannya tuh pertama kayak lompongan, terus musola sebelahnya musola itu ada kayak kayak ada sumur yang di musola itu sama pohon gitu. Kok jalannya start di sini aja gitu, kok nggak sampai-sampai. Terus akhirnya tiba-tiba itu dengar suara kayak cetek gitu, cetek gitu. Terus akhirnya si ibu aku sama saudaranya ini notice, tapi tetap jalan di tempat. Perasaannya tuh kayak jalan di tempat aja, kayak nggak sampai-sampai gitu. Suara apaan kayak gitu, nggak tahu suara apa. Gilirannya ibu aku ini noleh ke sebelah kiri itu ada musola, terus ada sumur sama pohon lah. Tuh ada kuntilanak 3 duduk berjejer, terus saling petan gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh petan, kayak cari kutu di rambut masing-masing kayak kereta gitu, tapi sambil duduk gitu, duduk jongkok gitu ya. Kuntilanak 3, terus sama kayak ngites kutunya gitu, cetek gitu. Terus akhirnya ibu aku ini bilang ke saudaranya, tuh lihat ada kuntilanak. Gila, saudaranya tuh pada ketakutan, pengen teriak tapi nggak bisa teriak, pengen bilang bismillah, baca al-fatihah itu juga nggak bisa, cuma mulutnya tuh cuma bisa gini, bis gitu aja, tapi nggak bisa bilang bismillah gitu. Terus akhirnya mereka tuh kayak mau lari nggak bisa, kayak terpaku gitu, jalan di situ-situ aja, padahal di sebelahnya tuh ada kayak kunti itu. Terus akhirnya dari jauh tuh ada tetangganya pas lewat di depan dia tapi agak jauh gitu. Terus pas ada tetangganya itu, ibu aku sama saudaranya tuh baru bisa ngomong gitu, langsung bilang langsung teriak gitu, langsung lari semuanya itu. Habis itu ibuku nggak berani lagi keluar mata.